Nita. Ya, kebetulan beliau yang satu ini masih sangat muda dan dahulu pernah menjadi seorang karyawan. Bahkan ya sempat menjadi guru bimbel ya, bimbingan belajar dan privat selama 5 tahun. Tentu ini menjadi salah satu pengalaman yang mungkin orang-orang lain juga pernah ada yang jadi guru bimbel juga seperti itu. Dan berkenalan dengan Tri I ini dikenalkan oleh dua orang temannya. Kebetulan bapak-bapak ya, yaitu Pak Alek dan Pak Apin. Dan menariknya saat itu sebenarnya kondisinya sudah tengah malam nih. Jadi dalam keadaan capek, udah ngantuk karena seharian bekerja, sebenarnya sempat menolak. Jadi sempat tidak tertarik seperti itu karena kondisinya capek. Dan ini juga mungkin mewakili dari sebagian besar teman-teman ketika ditawarkan bisnis ini, kondisinya sedang tidak oke, sehingga rasa-rasanya tuh nggak ada hal yang menarik seperti itu. Tapi tunggu dulu. Nah, ternyata ibu yang satu ini eh, dari awalnya tidak tertarik dan sebenarnya sempat menolak, ternyata saat ini bisa mencapai posisi silver agency yang penghasilannya luar biasa. Ya tadi teman-teman sudah lihat ya, silver agency itu bisa di atas 10 juta sebulan. Nah, bahkan eh, ada alasan yang kuat kenapa Ibu Vivi ini mau menjalankan bisnis ini. Yang salah satunya adalah impian terkuatnya ingin membahagiakan orang tuanya, ya kan? Dan pengen sekali membahagiakan papa seperti itu, ya kan? Nah, tentu kita pengen dengar sama-sama bagaimana kisahnya seorang ibu yang masih muda. Mungkin kalau dibilang ibu ketuaan gitu ya, kita sebut saja Vivi lah. Ya. Nah, bagaimana kisah dari Vivi Ervina ini uh, mengawali karirnya di 3i Networks dan seperti apa sih perjalanannya sebelumnya dan menapaki sampai sekarang bisa mencapai posisi silver agency, bahkan kemarin ikut jalan-jalan gratis ke Korea Selatan Juli 2018. Langsung saja kita akan kenalan langsung dan mendengarkan kisahnya dari Vivi Arvina, Silver Agency dari Jakarta. Silakan Bu Vivi, selamat malam. Para mitra 3i di seluruh tanah air. Doa saya Bapak Ibu sehat selalu semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Frans, buat Bapak Sandy, buat Cisari, buat Esther yang sudah memberikan saya kesempatan untuk testimoni pada malam hari ini. Bagaimana cerita saya ketika menjalankan bisnis 3i Networks ini. Bapak Ibu, ketika menjalankan 3i ini tidak terlalu gampang ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah program yang luar biasa. Sebelumnya izinkan saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Kwancen yang sudah menjadi pelopor mendirikan program 3i ini. Beliau luar biasa sekali, sudah banyak berjasa kepada kita semua para mitra 3i Networks, karena dari program ini sudah mencetak puluhan, bahkan mungkin ratusan orang yang sudah punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta di program ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua leader saya yang sudah memperkenalkan program ini, yaitu buat Bapak Alek dan Bapak Apin. Dengan terpaksa ya Bapak Ibu ya, saya bergabung di program ini, sedikit dipaksa untuk bergabung di program ini. Jadi Bapak Ibu, itu aja. Perkenalkan nama saya, Vivi. Latar belakang saya ini adalah seorang guru bimbel. Saya mengajar di bimbel itu kurang lebih 5 tahun. Sebagai guru privat kurang lebih 4 tahun. Dan sebagai seorang karyawan, saya pernah kerja di bagian akunting kurang lebih 4 tahun. Dan sebagai seorang administrasi. Jadi karyawan administrasi kurang lebih hampir 3 tahun. Dan yang paling lama adalah sebagai penjual kue keliling. Yang saya ingat itu, saya jalaninya itu kurang lebih sekitar 7 tahun. Jadi dari kelas 3 SD saya sudah mulai berjualan untuk biaya sekolah saya. Kebetulan saya bukan lahir dari keluarga yang berada. Oke, Bapak Ibu, bagaimana saya mengenal program 3i ini? Waktu itu saya ingat sekitar jam 10 malam. Jadi jam 10 malam, Bapak Alex, leader saya ini, nelfon saya. Dibilang, "Vi, lagi di mana?" Saya bilang, "Di rumah." "Saya boleh ke rumah?" Saya antara mau jawab iya atau enggak. Saya bilang, "Oh boleh." Nah, akhirnya jam 11 malam kurang lebih ya, Bapak Alex telepon lagi. "Vi, saya sudah di lobby," katanya. Nah, beliau
sudah di lobi, saya sebenarnya waktu itu udah siap-siap mau tidur ya. Karena saya ngerasa capek banget, udah seharian. Nah, Pak Alek ini luar biasa. Dia tahu kalau jam 10 malam itu saya paling baru nyampe di rumah gitu, belum tidur. Jadi beliau ya tahu ya, karena sering ini juga, saya sering juga waktu kita pernah di bisnis network ya, jadi kurang lebih Pak Alex mengenal gitu ya. Jadi akhirnya jam 11 malam itu Bapak Alex datang bersama dengan Bapak Apin. Nah, saya posisinya itu sudah di kamar mau tidur, tetapi karena merasa nggak enak gitu ya, jadi akhirnya saya jadinya oke lah, jadi saya turun gitu ya, turun. Kemudian kedua orang ini menjelaskan kepada saya secara singkat ya. Beliau tidak terlalu detail menjelaskan saya tentang program ini. Nah, lebih banyak menceramahi saya, memotivasi dan menasihati saya gitu. Nah, karena pada saat itu ketika saya mendengar mereka cerita itu, saya udah ngantuk-ngantuk. Dan saya juga berpikir, wah ini bisnis seperti yang sudah-sudah. Jadi Bapak Ibu, saya juga pernah ikut program ya, program sejenis juga, tapi berbeda ya. Nah, juga pernah di dunia network. Nah, di dunia network itu saya ada beberapa networking yang saya jalanin dan nggak pernah sukses-sukses. Dan lucunya, walaupun nggak sukses, saya tetap bertahan di sana. Sabar, ya, jalaninya bertahun-tahun, padahal tidak mendapatkan apapun gitu ya. Nah, di situ ketika saya mendengarkan beliau menjelasin ya, saya sedikit dipaksa ya untuk bergabung di sini. Akhirnya saya mulai tanda tangan gitu ya, tanda tangan. Dan saya ingat ya, bocoran dikit buat Bapak Ibu, pendaftaran saya itu saya dibayarin loh. Nah, sampai hari ini saya lupa untuk membayar, tetapi saya ingat kok bahwa saya harus bayar ya. Nah, di situ Bapak Ibu ketika mereka kembali dan saya mulai naik ke atas ya, saya tidur ya. Cuman saya nggak bisa memejamkan mata saya. Saya berpikir, waduh, ini tadi bisnis yang dijelaskan itu memang bagus. Walaupun saya ngantuk-ngantuk, tetapi yang namanya kalau cerita ada duitnya itu melek juga gitu. Nah akhirnya saya mulai berpikir juga. Tadi dijelasin ini adalah bisnis menabung, mengajak teman untuk menabung. Saya kerja bertahun-tahun nggak punya tabungan. Saya bilang ini yang salah sepertinya diri saya. Jadi saya harus introspeksi diri. Ada apa dengan saya kok kerja bertahun-tahun nggak punya tabungan? Sebenarnya uang ada disisikan untuk disimpan Bapak Ibu. Tetapi karena ada kartu ATM, jadinya saya seringkali narik dan akhirnya tidak punya tabungan seperti itu. Jadi pengeluaran juga besar gitu ya. Jadi apa-apa ini bayar itu gitu. Jadi gede. Nah, tapi di saat itu saya berpikir saya harus ikut program ini. Nah, jadi saya mulai berpikir lagi, waduh, tadi yang saya ingat itu cuma bonus referensi, ajak satu orang 50.000. Akhirnya saya sampai pagi saya nggak bisa tidur. Jadi yang saya mikirin saya harus cari 5 orang. Jadi saya harus dapat 5 orang. Nah, Bapak Ibu, di saat itu ketika dikenalin program ini, saya nggak berpikir bahwa ini sulit. Bisnis yang cari-cari orang adalah sesuatu yang sulit. Saya sama sekali nggak kepikiran kalau berpikir bahwa cari orang itu sulit. Yang ada adalah saya semangat. Jadi saya besok pagi saya bangun, saya tadi kan disuruh cari 5 orang. Kemudian saya cari 5 orang, saya telepon teman-teman saya. Puji Tuhan, nggak ada yang ikut 5-5-nya. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, waduh, saya hari kedua ini tinggal 4 hari lagi tutup buku 3I. Akhirnya di hari kedua, saya mulai nambahkan lagi, mencari 10 orang. Jadi cerita ke 10 orang. Baik itu telepon ya ataupun ketemu secara langsung. Saya sempatin Bapak Ibu 1 atau setengah jam ketemu dengan orang untuk ceritakan program ini. Dan sekali lagi 10 orang itu tidak ada yang ikut satupun. Di saat itu saya berpikir, waduh ini bisnis benar nggak sih? Saya bisa nggak sih jalaninnya gitu. Nah, ini udah masuk 2 hari nih, tinggal 2 hari lagi. Akhirnya Bapak Ibu, saya ketika ditolak oleh 10 orang itu, saya sebenarnya sedih banget gitu. Nah, akhirnya saya cuma bisa curhat sama Tuhan ya. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, besok adalah hari ketiga, pertemukan saya dengan 5 orang yang sama-sama pengen punya tabungan gratis, pengen bisa nabung,
dan bisa menabung gratis. Nah, di saat itu udah saya merasa hati saya tenang, kemudian saya tidur ya. Besok paginya saya mulai lagi. Tiba-tiba saya waktu terbangun saya lihat kakak saya. Jadi saya lihat kakak saya, kemudian saya minta kakak saya serahin KTP gitu. Jadi begitu gampangnya gitu ya. Jadi pokoknya percaya sama adikmu, saya bilang. Nah, suruh tanda tangan, isi form gitu ya. Saya bilang, saya mau aktif di sebuah program bisnis tabungan yang luar biasa. Akhirnya beliau ikut ya. Kemudian juga saya ajak koko saya, kemudian sahabat dekat saya, yang keduanya itu orang lain ya. Bapak Ibu, dan terbukti ya Bapak Ibu, saya bersyukur banget ya dalam 4 hari bisa mereferensi 5 mitra. Dan ini namanya the power of Kepepet ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya di situ saya mulai gratis nabung di bulan kedua. Di bulan kedua dan seterusnya saya mulai gratis nabung. Bapak Ibu, saya tidak menjalankan program ini dengan full time. Karena saya juga masih banyak dengan kesibukan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Kegiatan-kegiatan yang padat tetapi tidak ada pemasukannya seperti itu. Jadi sok sibuk ya. Nah, akhirnya kemudian dengan sering berjalannya waktu dari 5 mitra ya bergabung, kemudian juga di bulan kedua saya tetap referensi 5 orang, kemudian 4 bulan berturut-turut itu saya mereferensi 5 orang, ya closing terus dapat elit-elit terus, akhirnya saya tidak elit lagi. Nah di situ mitra-mitra saya yang saya closing itu 20 orang itu mereka berkembang. Nah ini luar biasa, bisnis yang luar biasa. Saya tidak sentuh, tetapi itu terus berkembang. Tuhan kirimkan dengan orang-orang yang hebat di menjadi mitra rekan-rekan saya. Jadi mereka berkembang. Di saat itu Pak Alex mulai ngomong sama saya, Vivi harus fokus. Dan saya ingat juga dengan pembina saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ko Franky, di mana dari saran beliau lah, kemudian dari Pak Alex, mereka bilang, Vivi kalau kamu mau berhasil dalam sesuatu, kamu harus fokus. Jadi kalau misalnya kamu dengan setengah-setengah menjalankan sesuatu, itu hasilnya juga setengah-setengah, tidak akan maksimal. Nah akhirnya saya mulai merenung juga di situ, saya lihat grup udah mulai berkembang. Nah, ketika di Mei 2017 saya resign, ya di saat resign saya ingin keluar sebenarnya gitu. Nah, tapi sekali lagi saya harus memang memilih salah satu yang harus saya fokusin. Akhirnya seperti yang tadi saya bilang, Mei 2017 saya resign, kemudian saya fokus menjalankan program 3i Network ini. Semenjak saya resign, kemudian 6 bulan ya, saya naik posisi Silver Agency. Saya senang sekali karena di saat itu ada kualifikasi ke Korea. Nah, di saat itu ada cerita sedikit tentang ke Korea. Waktu itu cici saya mau ke Korea, apply visa ke Korea, kemudian mengajak saya. Di saat itu saya bilang, saya mau ikut ke Koreanya, saya ingin ke sana, tetapi uang saya tidak mau ikut. Nah, akhirnya saya bilang sama cici saya bilang, nanti saya itu pasti gratis berangkat ke Koreanya dari 3i Networks. Saya bilang seperti itu. Langsung mama saya yang dengarnya, dia bilang amin gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan sesuatu yang positif, ketika kita berpikir berkata yang positif, biasanya apa yang menjadi ucapan kita, apa yang menjadi pemikiran kita itu terjadi, dan itu adalah doa kita. Jadi usahakanlah kalau kita itu selalu berpikir, berkata, bertindak dengan positif. Nah, menjalani program 3i Networking dan mencapai posisi Silver Agency, Bapak Ibu, tidak begitu mudah. Jadi semua melalui proses tantangan penuh air mata ya. Saya pernah ditolak ya, sampai datang ke rumah orang ya, orangnya tidak mengizinkan saya masuk ya, seolah itu mengusir secara halus seperti itu, dimarah-marahin. Kemudian ketika nawarin orang ya, mereka bilang, Vivi dari program networking yang pernah dijalani, apa yang sudah dibeli gitu. Nah di situ tetapi Bapak Ibu saya mau bilang, saya mungkin tipe orang yang tidak namanya kesal dengan orang ya Mas ya, tidak mau berpikir negatif. Jadi saya juga tidak apa namanya orang yang gampang melupakan gitu ya, tidak mau mengingat hal-hal yang negatif. Perkataan-perkataan mereka itu jadi sebuah dorongan semangat.
apa yang menjadi perkataan negatif dari mereka saya ubahkan jadi positif. Nah, di situ mulai membentuk mental saya ya, bahwa saya menjalankan program 3I ini, saya harus memberikan yang terbaik. Ada sebuah dorongan yang membuat saya untuk terus melangkah, yaitu yang terutama adalah mama saya. Jadi saya mengerjakan program 3I ini, saya ingin memberikan yang terbaik kepada mama saya. Jadi kemudian impian saya itu sebenarnya banyak banget ya. Dorongan paling kuat itu adalah orang tua saya. Saya ingin bisa menjadi memberkati, membantu banyak orang melalui program ini. Saya ingin melihat mitra-mitra saya, di mana kehidupan ekonomi mereka semakin hari semakin diupakan, dan mereka mempunyai perekonomian yang baik, ekonomi yang baik, mereka punya penghasilan yang baik, mereka juga bisa memberkati banyak orang. Nah, di situ Bapak Ibu yang saya pikirkan, saya jalanin ya, terus melangkah. Saya cuma mau bilang Bapak Ibu, setiap hal yang kita kerjakan itu selalu melewati proses demi proses. Tetapi kita tidak pernah namanya mengenal kata menyerah. Nah, itu saya terapkan dalam diri saya bahwa saya tidak boleh menyerah sebelum mencapai garis finish. Seperti itu. Nah, itu aja. Saya bersyukur ya Bapak Ibu ya dari program 3I ini, di mana juga bisa punya banyak waktu. Nah, ini impian saya yang sudah lama juga. Saya pingin punya kebebasan waktu, ya pingin kalau misalnya mama mengajak kemana bisa pergi gitu ya. Oke, selalu oke. Ketika saya bekerja, mama sakit, saya nggak bisa nganterin. Nah, ini sesuatu yang saya tidak pernah dapatkan ya sebelumnya. Jadi melalui program 3I ini, saya bisa punya waktu yang banyak buat mama saya. Saya bisa mengatur waktu saya bersama dengan mama saya. Itu aja, sekian Bapak Ibu testimoni dari saya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat semua mitra-mitra saya di seluruh tanah air, dimanapun berada. Saya doakan para mitra saya, mereka semua mencapai crown di program ini, dan juga untuk seluruh mitra 3I Networks dimanapun berada, doa saya Bapak Ibu semua mencapai crown. Semuanya boleh menjadi pemenang-pemenang, pemenang buat keluarga, pemenang buat banyak orang. Nah, biarlah program 3I Networks ini kita jadikan untuk sebagai sesuatu ya yang bermanfaat buat banyak orang. Karena program ini adalah program yang sangat baik, di mana kita boleh berbagi kepada banyak orang. Sekian dari saya, sukses buat kita semua, go crown.